Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin. Syaulillahilanallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mahdhuratil haji awil umrati fasitatun. Ketika kita melakukan ibadah haji atau kita melakukan ibadah umroh, itu ada larangan-larangan, dimana kalau larangan itu dilanggar atau larangan itu dilakukan, maka nanti mengganti fidyah entah itu nanti kambing atau unta atau sapi. Nah, larangan yang pertama ketika seseorang melakukan ibadah haji atau umroh, yaitu al-lubsul komisi wasarawili wa kufi wal imamati kalian bagi ayal bisa izaron waridaan wana lainnya. Ini bagi orang laki-laki. Ini tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya. Ini tidak boleh. Al-lubsu lil komisi. Jadi kalau baju seperti kita yang kita pakai, baik itu koko maupun kain, itu kan ada jahitannya, itu nggak boleh. Begitu juga sarowil itu ya celana, entah celana dalam atau celana luar, itu kita pakai ketika umroh atau haji sudah nggak boleh. Begitu juga memakai apa itu namanya sepatu itu kan ada jahitannya. Maka wanita laki-laki yang sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji itu hanya memakai dua helai kain yang tanpa jahitan, yaitu izaron wahidah. Izaron itu untuk sarungan itu yang dilekatkan ke tubuh. Kemudian ridaan itu yang diselimpangkan, yang dibuat selendang. Jadi kalau laki-laki itu hanya dua lembar kain, tidak boleh ada yang jahitan. Tidak mengapa wala bahasa bil muntoko kita memakai sabu, tidak apa, karena sabu itu bukan pakaian. Sabu itu hanya aksesoris. Begitu juga payung. Walakin yang bagi ayuhoti harosahu. Tapi bagi laki-laki yang ibadah haji atau umroh, ini tidak disarankan kepalanya itu tertutup. Sedangkan bagi wanita antal basa kula muhidin, wanita ya tentu memakai pakaian jahitan, kecuali tapak tangan dan muka itu harus terlihat, tidak boleh ditutupi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya.
Wanita memakai pakaian boleh ada jahitannya, tapi tapak tangan dan wajah tidak boleh ditutup. Yang nomor 2, at-tayyibu, memakai wangi-wangian, entah itu berupa minyak wangi atau bahasanya itu deodoran atau apa sajalah, yang penting itu wangi. Ini gak boleh. Fa'in atau yaga orang bisa fa'ilhi damun satu. Kalau orang melakukan ibadah haji atau umroh, kalau memakai pakaian, memakai wangi-wangian, maka dia wajib membayar dam, yaitu kambing satu. Nomor 2, tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi misalkan kepala laki-laki memakai sekarang apa? Bisa Pak. Tahu dulu pomade. Itu nggak boleh. Nanti kalau ternyata ketemu memakai, maka membayar dam, yaitu kambing satu. Yang nomor 3 yang tidak boleh dilakukan, al-khalqu wal qalamu wa fihima al-fidyatu. Dimana ketika melakukan ibadah haji sebelum tahallul itu memotong rambut atau mencukur kuku itu tidak boleh. Bila melakukan, maka itu kena dam, yaitu kambing satu. Tapi wala bahasa dikahwi. Tapi kalau ada orang wanita atau laki-laki ingin memakai celak atau dia itu cancuk, kalau sekarang itu bekam ya, atau menyisir rambutnya itu boleh. Tapi kalau mau motong rambut itu nggak boleh. Boleh nanti kalau sudah tahallul. Yang nomor 4, ar-rajulu al-jima'u. Jima itu hubungan suami istri. Wa huwa musibun qabla tahallul awal. Orang menjima sebelum tahallul ketika ibadah dia umroh ini merusak, membatalkan ibadah umroh atau ibadah haji. Dan ketika orang itu melakukan jima, fihi badanatun au baqaratun au satu siyahin. Jadi membayar fidyah. Fidyahnya itu lebih besar ya, karena jima berhubungan suami istri. Yaitu fidyahnya itu kambing, unta atau 7 kambing atau unta atau sapi. Jadi milih salah satu. Kalau kambing berarti 7, kalau sapi berarti 1, kalau unta berarti 1. Wa in kana ba'da tahul awali lazimatu al-badanatu walam yaksud hajju. Tapi bila melakukan jima berhubungan suami istri dilakukan setelah tahallul awal. Tahallul awal ini kayak wali. Apa itu sini? Badan jumroh yang pertama. Yang pertama ya. Tahallul awal. Jadi urunanku mau urut wafifadoh. Wafifadoh ini nanti tahallul baru awal, kan ada 2 kali toh. Ya. Itu setelahnya. Terus kedua itu setelah tawaf ifadah. Maka wajib membayar dam unta atau sapi. Tapi hajinya itu tidak batal. Hajinya itu sah. Hajinya batal itu kalau sebelum tahallul awal. Jadi setelah bayar jumroh pertama itu kan kita tahallul. Itu boleh pakaian biasa, itu boleh. Yang tidak boleh yaitu hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri setelah tahallul awal hajinya sah, tapi harus membeli kambing 7 atau sapi 1 atau unta 1. Tapi kalau belum tahallul maka hajinya tidak sah atau hajinya itu rusak. Betul.
Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, dilarang ketika haji atau umroh muqaddimatul jima'i kal qiblati wal mulamasatu fa huwa muharramun wa fihi syafun wa yakrumu an nikahu wal nikahu wal jama fihi annahu la ya'ti. Nomor 5, ketika kita umroh dan haji itu tidak boleh melakukan permulaan jima. Apa yang mencium, merangkul istri, ini hukumnya haram. Dan bila orang itu melakukan hal semacam itu, mungkin mencium atau merangkul istrinya, maka wajib dam, yaitu tambing 1. Dan ketika kita melaksanakan haji atau umroh, misalkan di Bali haji atau umroh nih kono urung perawanan utawa ya kok terus nikah padahal posisi masih haji atau ibadah umroh, maka nikahnya itu tidak sah. Begitu juga Bali umroh atau haji ingin menikahkan anaknya padahal pas sampai itu masih posisi rangkaian ibadah haji atau umroh, maka penjenengan menikahkan itu juga tidak sah. Cuman tidak ada dam. Karena apa? Ya karena nikahnya dan pernikahannya itu tidak sah. Maksudnya pengen nikah dewi utawa nikah gitu loh. Ning kono lunga haji utawa umroh, ora rondo ayu tembuh gelem. Kita masih dalam posisi ihram, tak ihram umroh atau haji. Jadi kalau nikah, maka nikahnya itu tidak sah. Atau paling ketika masih ihram tahun umroh atau haji menikahkan putrinya, ini pernikahannya tidak sah. Tapi bila itu dilakukan, satu pernikahan yang tidak sah, yang kedua tidak wajib, dan itu yang nomor 5. Yang nomor 6, qatru soidil bani akni mayukalu, yaitu ketika kita umroh atau kita haji tidak boleh membunuh, tidak boleh membunuh hewan buruan. Hewan buruan Pak. Kesimpulannya orang buruan, umpamanya dimoni kan orang buruan. Itu enggak apa-apa. Tapi yaitu hewan yang dagingnya boleh dimakan. Ini kalau saya kan dulu. Fa'in kota la soidan fa'alihi misluhu minal ma'ami yuro'a fihi at-taqoruhu fil khil'ati wa soidul barri halalun wala jaza'a fihi. Bila membunuh seseorang ibadah haji atau umroh, itu membunuh hewan yang boleh dimakan dagingnya. Yes, kalau sana itu yang banyak itu kan burung merpati. Maka dia itu wajib mengganti. Bomo ono kidang atau kancil atau terlalu liar kan akeh. Ya maka nanti damnya itu mengganti. Kalau yang dibunuh itu kidang, ya berarti mengganti kidang. Kalau tidak ada kidang lagi, ya berarti harganya sesuai dengan harganya. Wasoidul bahri halalun. Semua hewan yang ada buruan, hewan yang ada di darat, itu hukumnya itu halal. Wala jaza afihi, tidak ada apa itu namanya fidyah sama sekali. Jadi simpamanya sama ini mampir membeli wong Arab ngoni apa ngoni titik atau ngoni terwelu, tapi ini ingon orang buruan ini nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang bulu soet itu buruan. Bismillahirrahmanirrahim. Tartibul amali al-dhahirati min awali safari ila rujudi wa ya asratu jumalin.
apa yang harus kita lakukan ketika kita itu sudah punya niat berangkat ibadah haji atau umroh, mulai dari rumah sampai kembali ke rumah lagi, itu apa yang perlu dilakukan. Tapi ini semuanya bukan kewajiban, tapi ini adalah kesunahan-kesunahan atau adab-adab saja. Jadi jumlahnya yang perlu diperhatikan ada 10. Yang pertama, min awalil khuruji ilal ihrami, itu mulai keluar dari rumah sampai di sana nanti berpakaian ihram. Yang pertama yaitu fil mali. Yang perlu kita teliti ketika kita umroh atau ibadah haji, harta kita itu dari mana. Wayang bagi ayat bitobah, warotil maghalib wakodoh ituyun, wa idatin nafakoti bikuliman talzohu. Yang pertama, ketika orang sudah niat, sudah waktunya berangkat haji atau umroh, obat. Kalau dulu masih senang ngelakoni dosa, ya dosa ini marengi. Kalau dulu rodul madolim, senang berbuat onar, menyakiti orang lain, ini kita minta maaf. Rodul madolim istilahnya itu jalur ngapura. Begitu juga bila kita itu mempunyai tanggungan, kita kembalikan. Yang berikutnya, mempersiapkan keluarga yang kita tinggal haji atau umroh. Perbekalan di rumah itu selama kita tinggal ibadah haji atau umroh itu tercukupi sampai pulang ke rumah lagi. Begitu juga wa yuwaddu ma indahu minal wada'i. Kalau kita itu dititipi seseorang, dititipi entah apa, barang atau apa saja, maka titipan itu kita kembalikan mereka yang titip, agar supaya ketika kita ibadah haji atau ibadah umroh tidak ada pikiran macam-macam. Wa yustashabu minal halali atau ibi mayaklihi liyabi wa iyabi minggu takdirin. Nah, ketika kita itu sudah niat, ya, sudah niat ibadah haji atau umroh, ini apa yang bekal yang kita bawa ini adalah benar-benar halal dan benar-benar barangnya itu adalah barang yang enak. Dalam arti enak itu apa? Misalnya kita itu membawa makanan, ya makanan yang bervitamin atau istilahnya itu jelas nikmatnya. Jadi itu sembarang dikubuh, itu rasa rupiah lah. Baik itu ketika pergi maupun ketika kembali ke rumah tanpa kita itu mirip. Jadi perbekalan ketika kita di tanah Mekah atau Madinah, ya kita habiskan sana. Orang kotoran itu dibawa mulih susah. Kalau bisa, kalau uangnya itu cukup untuk beli apa, kalau ada kurma ya kurma, jajanan yang monggo. Bal ala wajibin minuma tawassuh fi zati wa rifbi bi duafa wa kufrohi wa yatasodaqu bi syai'in qabla khuruji. Ketika kita belum berangkat, masih di rumah, kita senang melakukan sedekah. Agar supaya itu menjadi doa kita bersedekah pada orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu. Dan bila kita itu di sana, umpamanya stroke utawa ora iso mlaku,
Ya maka ketika menyewa orang untuk melakukan tawaf atau sa'i, kita itu membuat tawasul, memudahkan orang untuk melakukan pekerjaannya. Maksudnya gini, bahasanya dorong kursi roda tak hubungan ini kalau tarif ini 500 atau 600 ditambahin gitu loh. Dan ini tawasul. Bahasa ketika di tanah haram, Mekah Madinah itu awet dulu dan hukum itu gampang. Yang nomor 2, filosofi. Kalau tadi di atas kan harga bedanya itu harus jelas halalnya. Sekarang yang nomor 2 itu ketika kita namanya orang haji umroh kan mesti ada koncomi. Ya ini bagaimana kalau kita itu punya teman haji atau umroh yang bagi ayatanisa rofikon sholihan muhibban lil khairi mu'minan alaihi bin nasiyah dakaru. Ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh ada temannya, maka kita milih teman yang baik, yang soleh, senang akan kebaikan, senang membantu, dan bila ada temannya itu lupa, dia senantiasa mengingatkan. Ulama Robijani bin kesasar. Wa inda karo ahanahu, dan bila itu mengingatkan, dia akan senantiasa membantu. Bantu nggak berarti barangi, bantu menunjukkan jalannya. Wa in jabuna syajjahu wa in ajaza qawahu. Memilih teman itu bila kita itu menjadi orang itu penakut, maka teman itu memberi dorongan agar kita itu supaya berani, makanya berani itu cukup bembeng. Dan ketika kita itu lemah, kita itu diberi semangat agar supaya melakukan ibadah haji atau umroh itu dengan kekuatan penuh. Wa indoko sodru sobaru. Dan bila kita itu menjadi orang itu sumpah ibadah haji suwe kelingan bojo, kelingan anake nangis, maka teman itu bisa mendorong agar kita itu senantiasa sabar. Ini wasunatu fil wadai ayakula. Dan ketika kita itu mau berangkat haji atau berangkat umroh, paling kita itu titip ning ngene tangga-tangga. Titip omahku diawas-awasi. Titip anak-anakku diawas-awasi. Ini namanya wasiat atau istaudat. Karena apa? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul liman arada safaro. Rasulullah berpesan kepada orang yang mau pergi sementara meninggalkan rumah. Berarti pergi itu kan mutlak. Mau pergi kerja, mau pergi umroh, mau pergi ibadah haji. Rasulullah berpesan demikian. Khifrillah wa kana fihi zadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahakal khairu aina ma kunta. Yang artinya doanya, semoga Allah menjagamu dan semoga Allah senantiasa melindungimu dan semoga Allah membekalimu dengan bekal ketakwaan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan semoga Allah menghadapkanmu kepada perbuatan baik di mana saja kamu berada. Ini dungane Kanjeng Nabi pesene wong sing arep lunga fi hifdzillah wa kana fihi zawwadakallahu taqwa wa faro dzambaka wa wajjahakal khairu ainama kuntum. Wong arep lunga kuwi iso pesen utawa apa sakit titip-titip sing apik.
Karena orang ya semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3, ketika mau keluar dari rumah. Yang bagi idama bil huji ayusolliha rakaatain. Orang mau pergi, entah itu pergi kemana saja kali. Kalau saya itu perginya tuh seringnya itu ke Kediri, pondok. Ini kalau bisa itu sholat sunnah 2 rakaat. Baik di rumah atau dekat masjid. Rakaat yang pertama yaitu setelah Fatihah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua yaitu setelah Fatihah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Istilahnya bos, pokoknya lunga ning omah. Sunah itu sholat 2 rakaat. Ya niate apa ya? Niate iki usolli sunatan disapa. Niate sun sholat sunah krana meh lunga. Karena mau pergi. Apalagi perginya itu umroh dan haji ini sangat disunahkan. Fa idza faragha rafa'a yadihi wa ta'awwa min ikhlasin. Ketika sudah sholat 2 rakaat, menyempatkan untuk duduk dan berdoa dengan ikhlas, dengan khusyuk. Doanya itu apa? Allahumma antas shohibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal walati wal ashabi. Ihfirna wa iyahum min kulli afatin wa ahadin. Allahumma inna nas'aluka fi masjidina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma inna na'udzubika min fa'is safari wa ka'abatil munqalabi wa su'il mangdori fil ahli wal mali wal waladi. Doa ini andikan diartikan itu demikian. Ya Allah, Engkau zat yang membersamai, yang menemani dikala pergi. Allahumma antas shohibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashabi. Dan yang menata, asalnya maknanya itu mengganti, maksudnya itu menata yang memimpin, yang memanajemen dalam keluargaku, hartaku, anakku dan teman-teman. Ini rumah ditinggal lunga ya itu pasake karo Gusti Allah. Nek ngono lunga mikir iki sing omah piyah iki yo wis lunga dipasrahke ning Gusti Allah. Ihfazna wa iyahum. Jagalah kami dan mereka ya Allah. Min kulli afatin wa ahadin. Dari semuanya bahaya-bahaya yang menimpa serta cobaan-cobaan yang menimpa. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami, memohon kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tadhu, dan dari perbuatan yang engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindunganmu dari beratnya bepergian. Wong kan yo aduh gampang kesel. Numpak mobil, numpak apa kesel, aduh mesti kesel. Wa ka'abatil munqalabi, dan susahnya tempat kembali. Wa su'il madhuri, dan jeleknya pandangan orang lain. Fil ahli, di dalam keluargaku, hartaku dan anak-anakku. Jadi pokoknya misalkan kita itu mau pergi ke luar negeri, sebelum pergi kita sempatkan sholat sunnah 2 rakaat di rumah.
sholat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad, lalu donga ini. Ya donga ini kalau tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Demikian, semoga bermanfaat. Ini saya mohon maaf dulu ini dan sapa jamaah karena saya tadi malu di hari, jadi sekarang itu mana agak lemes. Jadi sesi tanya jawab tidak ada dulu karena saya lemes. Ini langsung saja ya, langsung dulu saja ya.